Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa sihhati jismin ya dzal jalali wal ikram. Ballighna Ramadan fi ta'atin wa a'malin salihah bisyami wal qiyami ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, ini merupakan malam Ahad terakhir di bulan Sya'ban dan sekaligus sementara kita fokus kepada bulan Ramadan, sehingga kajian malam Sabtu ini sementara diistirahatkan, tentu tidak dengan niat ingin lebih santai ataupun sudah tidak senang ya, tapi dengan niat ingin lebih fokus menghidupkan Ramadan. Kenapa niat ini penting? Ya, agar tidak terjadi al-kauru ba'dal kaun. Ya. Rasulullah berdoa, wa a'udzubika minal kauri ba'dal kaun. Ya. Ya Allah, aku berlindung dari sebuah amal yang sudah permanen, sudah bertahun-tahun dilakukan, tiba-tiba berubah pikiran, berubah hidayah, ya, berubah orientasi, tidak lagi tertarik. Ya. Itulah salah satu doa Rasulullah yang itu luar biasa. Sekelas Rasulullah aja mengkhawatirkan terjadinya perubahan amal dalam arti keterputusan, ya. Apalagi sekelas kita, ya. Insyaallah tentu dari selama Ramadan dan Syawal kita mungkin istirahat, ya. Semoga semuanya terus tetap bersemangat, tetap merindukan Al-Quran, merindukan kalamullah dengan pemahaman-pemahamannya. Terlebih surat Al-Kahfinya tersisa satu halaman, ya, yang berarti sebentar lagi kita hatam Al-Kahfi, sebagaimana kita sudah hatam surat Qaf, sudah hatam surat As-Sajdah, sudah hatam surat An-Nur. Tidak ada lain kita berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkumna salihal a'mali wa salihan niyat. Semoga Allah menerima amal-amal saleh kita, ya. Karena bermajelis Quran, membahas mengkaji Al-Quran, ya, luar biasa. Di satu sisi kita diuntungkan pengetahuan, tapi di sisi lain ini menjadi sebuah amal soleh yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sementara ada orang merasa cukup dengan amal soleh sholat tilawah, ya, berzikir, namun majelis ta'lim an-najwa ini, ya, ataupun dengan mantiknya, ya, beramal soleh, menambah pengetahuan terhadap, ya, isi Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi, ya, maka ini sudah seharusnya disikapi dengan sebuah aqidah, wa ma taufiqi illa billah, ya. Kami tidak bisa melakukan semuanya itu, ya,
kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Terlebih kadang-kadang, ya, saya yakin ibu-ibu juga kadang-kadang harus memberikan satu mujahadah, ya, suatu kesabaran tertentu, ya. Begitu juga saya terkadang harus bermujahadah di perjalanan, bermujahadah berhenti di rest area, ya, supaya bisa tetap menyampaikan ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Itu semua wa ma taufiqi illa billah, ataupun wa ma taufiquna illa billah. Nggak mungkin semuanya itu bisa kita lakukan, ya. Yang jadi MC juga bermujahadah, yang jadi panitia juga mujahadah, yang penyelenggara mujahadah, yang PJ mujahadah, semua mujahadah, ya. Semua harus bersabar dengan segala kondisi ini, sehingga insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan balasan yang semua seimbang, ya. Tidak hanya muwajjihnya tapi juga, ya, PJ-nya, panitianya, ya, penyuksesnya dan lain sebagainya, dan tidak kalah pentingnya peserta, ya. Apalah artinya majelis ini jika pesertanya juga nggak sabar, ya. Semua berandil memberikan kesabaran, sabarnya pemateri, sabarnya MC, sabarnya PJ-nya dan seterusnya, ya. Ataupun apa yang kita lakukan, ya, tidak ada lain kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah hamdalah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, ya. Dan kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkinlah kami bisa bersabar dengan amal soleh, ya, yang tidak saja di sini adalah berinteraksi dengan Al-Quran, tapi ada ilmu, ada peningkatan ilmu, ada peningkatan iman, ya. Insya Allah ada peningkatan amal, ya, peningkatan wawasan, ya. Itulah mengapa Rasulullah lebih khusus memang mengapresiasi hamba-hambanya yang mau belajar Al-Quran, karena memang dampaknya lebih meluas, ya. Tentu juga tidak untuk nggak penting tahsin juga enggak, ya. Begitu juga yang tahsin nggak penting tafsir, ya. Semuanya memberi fungsi, ya, yang strategis di dalam membangun keimanan, terutama Ramadan yang disebut oleh Al-Quran Syahrul Quran, ya. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan, ya. Sepertinya nggak ada deh bulan yang lain disebut oleh Allah, ya. Bulan haji cuma disebut al-hajju asyhurum ma'lumat, ya. Bulan apa? Bulan Rajab cuma disebut arba'atun hurum, ya. Tapi khusus Ramadan disebut syahrul Ramadan. Enggak ada syahrul Syawal, enggak ada syahrul Dzulhijjah, syahrul Rabiul Awal, enggak ada, ya. Tapi Ramadan disebut, ya. Ya, tentu akidahnya adalah jangan ada istilah kok Allah, ya, pilih kasih sih yang lain enggak disebut, ya. Ya, maka di surat Al-Qasas ada akidah namanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ya. Akidahmu kepada Allah, ya, harus
meyakini dialah yang maha pencipta, yakhluq apa yang dikehendaki, wa yakhtar dan dia maha memilih apa saja yang dikehendaki. Ya. Jadi di sebagian agama ya, akidah ini akan jika tidak diyakini dengan baik, manusia bisa nggak dapat hidayah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya ya kendalanya itu untuk beriman kepada Rasulullah itu cuma nggak mau dengan ayat ini. Ya, kenapa yang dipilih dari bangsa Arab? Ya. Udah tahu dari dulu yang namanya ya Nabi itu Bani Israel, kok ini dari bangsa Arab? Cuma gara-gara itu doang, nggak dapat hidayah, pembenci Allah, penghancur Islam, penghancur kaum muslimin, cuma gara-gara nggak meyakini rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Padahal kalau ya sebetulnya gampang ya, tapi begitulah mahalnya hidayah. Apa sih susahnya untuk meyakini, menerima, ya udahlah Allah maunya orang Arab, ya udahlah orang Arab. Ya. Dan semua bermuara kepada akidah wa yakhtar. Ya. Ya. Kenapa sih yang dipilih bukan Taurat, Al-Quran? Ya. Udah begitu, gara-gara Al-Quran, Taurat itu diistilahkan dengan mansukh. Ya. Ya, mansukh itu berarti apa? Ya. Ya, sudah selesai expirednya. Ya, sudah kadaluarsa. Ya. Ya, sebagai sumber hukum ya, tapi sebagai kalamullah ya harus tetap dihormati ya. Ayatnya mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya. Gara-gara itu nggak bisa beriman dengan Al-Quran. Yang penting ya, mengimani sifat Allah yang maha pencipta dan maha memilih apa saja ya. Gara-gara tidak beriman dengan sifat Allah ini wa yakhtar ini, manusia terjerumus dalam hasad ya. Kenapa dia yang pintar? Kenapa dia yang jadi pejabat? Apalagi di kalangan caleg ya. Kenapa dia yang banyak suaranya, saya enggak ya. Di tempat tertentu ya, seorang caleg ditusuk ya, alhamdulillah nggak mati ya, hanya karena benci. Kenapa dia yang terpilih bukan saya yang terpilih ya. Jadi bahayanya tidak menerima Allah maha pencipta dan maha memilih dari ciptaannya ya. Dari hari yang dipilih Jumat, dari kitab yang dipilih Al-Quran, dari para nabi yang dipilih ulul azmi, dari ulul azmi yang dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berilah ya, kita aja nggak mau ditekekang-kekang, nggak boleh. Kamu harus pakai baju yang begini, ya nggak boleh baju yang itu, nggak suka, ya apalagi Allah. Ya. Maka siapa yang beriman dengan Allah yang yakhtar, maha memilih apa saja yang dikehendaki, maka dia akan menghargai pilihan Allah, bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik ya. Berdoa minta A dikasih B ya. Siapa yang beriman dengan wa yakhtar, ahlan wa sahlan, nggak apa-apa dikasih B, nggak apa-apa dikasih C, itu pilihan dari Allah. Aku mintanya A kok ya. Jadi berpengaruh terhadap doa, berpengaruh terhadap keimanan, berpengaruh terhadap akidah ya. Itulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Jadi kenapa sampai perlu Ramadan disebut ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh umat ya. Karena ada Qur'annya ya. Unzila fihi al-Qur'an ya. Jadi kalau
Tarhib malam ini mengangkat tema Al-Quran sebagai pedoman untuk meraih Ramadan yang berkualitas. Begini cara pemahamannya. Ya. Ramadan saja karena ada Quran maka menjadi bulan yang istimewa. Ya. Unzila itu artinya apa? Diturunkan. Diturunkan itu berarti kata kerja pasif. Ya. Kenapa sih nggak disebut kerja aktif aja? Kalau aktif kan begini, Syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fihi al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, tapi di bulan Ramadan diturunkan Al-Qurannya. Allahnya nggak disebut-sebut. Ya. Supaya fokus, ya, supaya fokus pemahamannya bahwa Ramadan itu mulia karena identik dengan Al-Quran. Ya. Kalau saja pakai Allah anzalallah, ya, maka di ayat ini yang termulia sungguhnya Allah. Ya. Ya. Allahnya sudah disebut di ayat-ayat sebelumnya kok. Ya. Ya. Tapi Allah nggak menyebut kata Allah supaya di ayat ini, ya, istilahnya kalau mau ranking gitu, kalau ada Allah, siapa yang paling mulia? Nomor 1 Allah, ranking satunya. Ya. Tapi ketika nggak disebut Allah, tetap ranking satunya adalah Ramadan ma'al Quran. Ramadan karena Al-Quran. Ya. Maka ini dipahami oleh para ulama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya. Maka apa saja kalau ditempeli Al-Quran, kalau dibersamai Al-Quran, itu menjadi istimewa. Malaikat jumlahnya jutaan, tapi karena Jibril itulah yang ditugaskan tadi, yang dipilih, ya. Itu gara-gara yakhtar tadi, ya. Yahudi itu sampai Jibril dibenci juga, ya. Karena kenapa sih Jibril tuh nggak ngasih wahyunya Quran itu kepada Bani Israel, kepada Yahudi, malah kepada orang Arab. Ya. Maka turun ayat, "Mangkana aduwan li Jibril," ya. "Mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril." Ya. Siapa yang musuh Jibril, Allah musuh dia. Ya. Cuma gara-gara sederhana, menolak Allah yakhtar. Balik lagi, ya, Jibril menjadi sangat mulia. Kenapa? Karena dialah yang diberi tugas menurunkan Al-Quran. Ya. Nabi jumlahnya, ya, 313. Siapa yang paling mulia? Rasulullah. Kenapa? Karena dia, ya, yang menerima Al-Quran. Ya. Begitulah semuanya. Para sahabat banyak, tapi menjadi keunggulan tersendiri, ya, ketika sahabat itu pakar Al-Quran. Ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Mu'adz bin Jabal, ya. Ya, akhwatnya ada Aisyah radhiyallahu anha utamanya karena keunggulannya dalam Al-Quran. Ada Zainab binti Jahsh, ya, karena kuatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Ada Hafsah binti Umar, ya, 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 karena suatu kondisi Rasulullah menceraikan. Kata Jibril, rujuk segera. Ya. Memang dia ada kekurangannya, tapi dia adalah aktivis Al-Quran. Ya. Al-Quran berarti apa? Banyak sholat malamnya. Sholat malam berarti bersama Al-Quran, ya. Jibril mengatakan kanat qawwaman sawwaman, ya. Hafsah itu banyak sholat malamnya, ininya banyak, masa kamu ceraikan, ya. Akhirnya segera dirujuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjelasan yang lain, ya, udah otomatis, ya. Orang beriman mana saja yang aktif dengan Al-Quran, maka ada hadis yang menyebutnya sebagai sahibul Quran.
ada yang menyebutnya sebagai ahlul Quran dan lain sebagainya, ya. Ada yang disebut mahir bil Quran, ya. Sampai rumah yang kita tinggali, ya, itu, ya, istimewa atau tidaknya di sisi Allah tergantung Al-Quran, ya. Ya. Rumah yang kita tinggali ini tergantung Qurannya gimana. Sering dibaca nggak Al-Quran di rumah itu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, dan pernah kita bahas di sini, ya, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka rumah yang disenangi malaikat, nggak disenangi setan. Rumah yang nggak dibaca Al-Quran disenangi setan, nggak disenangi malaikat. Di hadits yang lain, rumah yang nggak dibaca Al-Quran itu rumah kuburan namanya, ya. Jadi itu, ya, apa, eksplornya, ya, kenapa Ramadan perlu disebut, ya, karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya. Maka mindset ini, fikrah ini harus ada, ya. Manusia, ya, atau bahkan alam semesta ini nggak mungkin bisa berjalan dengan baik dengan Al-Quran, ya. Maka sudah seharusnya menjadi fikrah yang lebih luas, ya. Kalau rumah misalnya terkait dengan pribadi, ya, ataupun personalnya, ya, menjadi lebih mulia karena Al-Quran, maka dalam pemahaman dakwah orang beriman harus berpikir bagaimana kalau masyarakatnya, ya, masyarakat yang sudah senang Al-Quran, ya. Di surat Al-Maidah dikatakan, walau annahum aqamut Taurata wal Injila وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Intinya, kalau saja manusia itu menjalankan wahyu Allah, baik yang ahlul Quran atau sebelumnya ahlul Taurat, ahlul Injil, ya, manusia itu hidupnya lebih nyantai sebenarnya, ya. Lebih nyantai dalam arti, ya, hidupnya nggak habis untuk urusan dunia, ya. Yang dunianya belum tentu dapat, yang jelas akhiratnya, ya, nggak dapat juga. Tapi ketika bersama Al-Quran, seakan-akan memang, ya, hidup untuk urusan akhirat doang, tapi di waktu yang sama, ya, dunianya pasti didapatkan, ya. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. La akalu min fawqihim. Manusia bersama wahyu Allah, terutama Al-Quran, di zaman akhir ini tentu mereka akan menikmati kehidupan ini dari atas mereka, dari langit dan dari bawah mereka, ya. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, ya. Maka fikrahnya harus menjadi petunjuk, ya. Dimana di zaman akhir ini kata petunjuk ini, ya, bertingkat-tingkat, ya. Apakah petunjuk dalam arti yang sudah bisa dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan, ya. Itu harus, ya, tetap dalam kerangka fikrah Al-Quran petunjuk, ya. Yang sudah dilaksanakan, ya, sholat, siam, dan seterusnya, ya. Yang belum dilaksanakan, ya, kalau kita baca ayat siam Al-Baqarah 183, tapi 178 itu belum dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, wajib bagimu melaksanakan qisas, hukum Allah di dalam mengatasi, ya, kejahatan pembunuhan, di mana Allah katakan kalau kamu lakukan hidup ini akan aman.
dan kamu lakukan, kamu umat atau masyarakat akan mudah bertakwa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. 179 ya, la'allakum tattaqun. Jadi ternyata untuk bertakwa itu bukan siam saja, tapi seluruh Al-Quran itu la'allakum tattaqun. Ya. Sebagaimana siam bagian daripada Al-Quran, qisas bagian daripada Al-Quran, di 177-nya peduli sosial bagian daripada Al-Quran. Ini semua harus ada fikrahnya, mindsetnya harus ada. Ya. Walaupun belum mungkin dilaksanakan. Ya. Jadi tidak mengatakan bagaimana mungkin, ini kan bukan negara ini, bukan negara itu, macam-macam. Tapi yang benar, kami beriman bahwa inilah solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun belum terlaksana, ampunilah kami ya Allah. Ya. Bukannya kami enggak mau ya Allah, tapi kondisinya masih seperti ini ya Allah. Ya, buru-buru mau melaksanakan ini ya. Cuma mau memperjuangkan pemimpin yang diharapkan yang soleh dan seterusnya, masih wallahu a'lam. Ya. Sekedar soleh doang, belum punya komitmen nanti saya akan memimpin laksanakan Al-Quran, belum begitu. Ya. Ya, itulah perjuangan menegakkan Al-Quran memang butuh proses. Ya. Padahal Umar mengatakan, ya, kalau saja aku lupa sebuah ayat yang tidak aku laksanakan dalam kehidupan bernegara, ya, aku khawatir sebentar lagi turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu ayat saja. Padahal ini berapa puluh ayat, berapa ratus ayat yang tidak terlaksana dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bernegara. Ya. Maka kita wajar kalau khawatir, ya, kalau Allah murka. Ya. Dan ungkapan Umar ini diambil dari pemahaman ayat di surat Al-Maidah, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ya. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, istilahnya tadi, mana ayat yang belum bisa dilaksanakan, mana ayat yang sudah dilaksanakan. Mana ayat yang sudah menjadi aksi, siam ada aksi. Mana ayat yang harus menjadi fikri, mindset kita. Ya, bahwa Al-Quran ada hukum bagaimana mengatasi perzinahan dalam kehidupan umat manusia. Dulu kita bahas kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ya. Al-Quran membahas tentang bagaimana kalau ada perselingkuhan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ya. Saat itu enggak dilaksanakan, ya wajar, ya. Tiap hari terjadi perselingkuhan. Ya. Mungkin sudah tiap menit, ya. Karena memang itu, ya, dari satu sisi ciri khas manusia, ya. Kalau nggak dikendalikan, ya liarlah manusia. Ya. Ya. Dan itu harus dipahami sebagai kutiba, wajib bagi kamu. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bayyinat itu apa artinya? Ya. Ya, biasanya artinya bukti. Ya. Kalau ada bukti berarti apa? Resmi. Ya. Kalau ada bukti berarti asli. Ya. Kalau ada bukti berarti nggak mungkin meleset. Ya. Ibaratnya begini. Ya. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah kita, ya, ngaku sebagai polisi. Maaf, saya dari kepolisian, saya ingin memeriksa. Ya. Maka seorang polisi itu perlu dilihat bayinahnya. Jadi maksud bayinah. Apa bayinahnya? Oh, dia pakai seragam. Ya, itu sudah menunjukkan bayinah. Ya. Tapi kan seragam cukup nggak cukup. Ya. Biasanya ditanya apa? Mana kartu anggotanya? Ya.
itu namanya bayyinah, ya. Ketika sudah ada kartu anggota, ya, maka orang, oh iya kamu berhak memeriksa rumah ini, ya, karena polisi. Ya. Belum cukup, ya. Tanya lagi, mana surat tugasnya? Ya. Nggak ada. Oh, nggak bisa Pak, mohon maaf. Betul, Anda ya bukan polisi gadungan, seragamnya udah oke, ya, kartu anggota udah oke, tapi nggak ada surat tugas, nggak bisa, ya. Nah, orang beriman dalam memahami Al-Quran itu harus sebagai bayyinat, ya, sebagai sesuatu yang betul-betul ya, legal, ya, resmi, terkuatkan dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau manusia mengatakan, ya, inilah kisos yang disfirmankan oleh Allah menjamin keamanan nyawa, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, ya. Ya. Kenapa sih kamu gitu amat katakan yakinnya misalnya, ya, atau begitu pedenya, ya, yang bahkan mungkin terkesan egois, ya, kayaknya yang lain salah semua, yang benar hanya kamu. Ya gimana saya nggak begitu? Allah sendiri yang mengatakan bayyinat, ya. Ibarat aku ini polisi, ini seragamku udah menunjukkan polisi, kartu anggotaku menunjukkan polisi, ini surat tugasku menunjukkan aku polisi, ya. Apalagi kamu ingin tahu komandanku, ini namanya udah menunjukkan polisi, apalagi, ya, kantor tugasku ini tempatnya, ya, saya menunjukkan polisi, ya. Tahun berapa kamu berada di akademi kepolisian? Dari tahun sekian. Polisi aja kalau bisa membuktikan begitu, berarti polisi yang ma'ahu bayyinat, ya. Maka siapa yang menolak polisi seperti itu, ya, dalam tata hukum negara berarti pelanggaran. Jadi orang bisa dihukum karena, ya, menolak diperiksa oleh polisi yang jelas-jelas punya bayyinat, ya. Ya. Bayangkan, ya, Al-Quran sebagai wahyu Allah itu juga punya bayyinat, ya, ya. Bahwa Al-Quran ini dari Allah, dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuatkan, dibayinatkan dengan Jibril, ya. Ya. Dibayinatkan dengan keutuhannya. Mana ada sebuah dokumen 14 abad terjaga, nggak terhilangkan wala satu huruf. Walaupun satu huruf itu nggak kepake istilahnya, tetap aja ada, ya. Misalnya kalau ibu-ibu baca ayat misalnya begini, kadzalika ma arsalna, ya, fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul alaihimul, satu harokat kan. Tapi kalau ibu lihat tulisannya di surat Ar-Ra'd itu ada alifnya, ya. Nggak ada istilah ini kan alif nggak kebaca, ngapain sih ditulis? Nggak bisa. Dari sananya udah ada alifnya, ya. Kebaca nggak kebaca itu bukan urusan kita. Terima aja ini aslinya harus ada. Yang nggak kebaca aja diabadikan, dijaga oleh Allah. Ya. Kurang apa Al-Quran ini? Berbayyinah istilahnya, bayyinatin, ya. Ya. Tempat turunnya ada, sejarah penurunnya ada, semua ada, ya. Wah, bisa puluhan kali, ya, bahwa Al-Quran ini bayyinat dari Allah, legal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kok ada manusia yang nggak beriman dengan Al-Quran, ya. Nah, karena itu andai kata manusia itu punya satu bayyinah saja, ya, bahwa Al-Quran ini legal. Bayyinahnya apa? Ya, ini kitab
ilmu gitu aja deh misalnya ya. Ini kitab informasi ya. Itu aja bisa membuat orang beriman ya. Ya, misalnya ada di video medsos itu ya wanita Amerika, mungkin ada yang terlewat ya di medsosnya, wanita Amerika ya, dia cuma mengakui Quran ini ya sebuah kitab informasi ya. Diterima informasi udah ya, nggak ada urusan ini dari Allah, ini turun Ramadan, itu nggak ada. Cuma ini kitab informasi, kitab ilmu ya. Ketika dia baca ayat-ayat neraka, dia kepikiran, kenapa sih ayat neraka ini kok bengis begini sih ya? Yang dipentungi pakai palu besi, walahum maqami'un min hadid ya, yang disiram dengan air panas, thumma subbu min fawqi ru'usihimul hamim ya, yang kulitnya utuh lagi, kulitnya utuh dibakar, utuh lagi, kullama nadijat juluduhum. Itu lama dia kepikiran itu. Kenapa ini? Tapi karena ini sebuah informasi, dia yakin itu betul, itu akan terjadi ya. Dia berarti ini cuma menggunakan satu bayinah ya. Satu bayinahnya apa? Bahwa ini legal, bahwa ini sebuah kitab yang legal. Salah satu pertimbangannya ya, ini kitab informasi ya. Akhirnya terjadi perang Gaza ya. Tahu sendiri ya kayak apa jahatnya Israel sama kaum muslimin Filistin ya. Dari situ dia sambungin, pantesan Al-Quran tuh kalau bahas tentang ya orang kafir galak banget, sadis banget ya. Karena dia ingat ya orang kafirnya sadis sama kaum muslimin, ya wajar lah ada perlakuan seperti ini. Masuk Islam akhirnya ya. Cuma dari satu bayinah ya. Gimana kalau dia wah ini bayinah diturunkan dari langit, diturunkan dari Allah, ini bayinah diturunkan pada Rasulullah, wah tentu akan lebih bagus lagi keimanannya. Begitulah seharusnya orang beriman. Orang beriman harus meyakini atau merasakan, menyadari adanya bayinat ya, bayinat, bukti-bukti ya. Sampai Quran itu sendiri namanya al-bayyinah ya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah ya. Nama surat namanya Al-Bayyinah ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Jangan begitu dong, mau sampai kapan kamu itu tidak beriman kepada Allah padahal Al-Qur'an datang sebagai bayyinah ya. Bayyinah karena Al-Qur'an orang tahu bahwa Rasulullah ini manusia yang diutus dari Allah yang ada di arsy sana ya. Memang nggak ada pelantikannya, memang nggak ada kartu sebagai utusannya, memang nggak ada dokumennya, tapi cukuplah Al-Quran mengatakan ini Rasul, khalas. Nah, saya beriman ini Rasul karena Al-Quran yang menyatakan ya. Kaum muslimin di hari kiamat ya akan menjadi saksi ya. Iya ya Allah, betul Nabi Nuh sudah menyampaikan, Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, umat Muhammad ini nanti ya. Nabi Idris, Nabi Musa semua sudah menyampaikan ya Allah. Enggak benar itu kaumnya yang mengatakan, dulu sih diam-diam aja dia ya. Ditanya oleh Allah, kamu tahu dari mana? Ya. Kamu umat Muhammad dengan Nabi Nuh kan jaraknya ribuan abad ya. Dengan Nabi Idris apalagi ribuan abad, kok yakin banget bahwa itu para anbiya sudah menyampaikan. Dijawab oleh kaum muslimin nanti itu dari Al-Quran. Kan Al-Quran yang menjelaskan ya begitu dari Al-Quran sudah ya jelas siapa yang salah, siapa yang benar ya mungkin nggak diterima karena Quran itu penjelasan dari Allah sendiri ya. Itulah cara mengimani bahwa Al-Quran sebagai bayinat ya. Minal huda ya. Minal huda berarti apa?
mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi kalau kata Al-Quran ini yang benar, ya, bukannya berarti orang beriman itu, ya, mau sok-sokan, ya, mau tidak tolerantif istilahnya, ya. Tapi ini yang benar, ya, karena Allah yang ngasih tahu benar. Kami sangat tolerantif, tapi tolerantif kami jangan dipaksa harus mengakui kamu yang benar, ya. Tapi kamu mau dalam keyakinanmu silahkan, ya. Tapi yang benar kami, ya. Innad dina indallahil Islam, itu contoh minal huda wal furqan, ya. Furqan berarti apa? Ya. Nggak bisa nerima yang lain tolak, nggak sesuai dengan Al-Quran tolak. Furqan, ya. Ya, kan pembeda, ya. Ya, kalau udah jelas beda, ya udah, yang nggak sesuai dengan Al-Quran tolak, itu baru namanya furqan, ya. 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 Sehebat apapun argumentasinya dijawab dengan Al-Quran, khalas, ya. Nggak berani ngelawan kalau dari Al-Quran udah, ya. Ya. Suatu saat saya diundang ke sebuah instansi, ya, instansi Departemen Agama, ya, ya. Tapi provinsi, ya, ya, suruh ceramah, ya. Isinya banyak orang liberal, ya, ya. Ceramah akhirnya isinya itu dibombardir habis, ya. Anda ini memperkosa kami, seakan-akan yang benar itu hanya Pak Ustadz, yang lain itu salah semua, macam-macam lah, ya. Ya. Oh, ahli para fasih itu kan hanya manusia biasa, dia beristihad. Apa iya kami nggak berhak, macam-macam, ya. Langsung saya rangkum, kemudian saya jelaskan, Bapak Ibu, saya hanya, ya, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah, ya. Ya. Saya nggak ada urusan bahwa kalau ini Ibnu Katsir, bahwa kalau ini Ibnu Abbas, itu nggak ada urusan. Kebetulan aja, ya. Kalau saja selain itu, kalau itu sesuai dengan Allah, itulah yang kami terima, ya. Alhamdulillah dengan jawab begitu langsung, ya, kicap semua istilahnya, nggak bisa bantah lagi, dipentokin aja kepada Allah, ya. Tapi kalau teori jawab teori lagi, debat akhirnya, ya, nggak selesai. Dia nggak bakal mau kalah, kita juga nggak mau kalah, ya. Kita kembalikan langsung kepada Allah, ya, nggak tahu lagi. Saya ngomong begini karena Allah yang nyuruh, ya. Saya ngomong begini karena ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau proteslah kepada Allah, ya. Ya. Saya hanya menjelaskan, kamu terima itu urusanmu dengan Allah, kamu nggak terima itu urusanmu juga dengan Allah. Saya di sini cuma diundang suruh menyampaikan taujih, ya. Ya. Sebagaimana saya tidak berhak memaksa kalian, saya cuma menyampaikan, ya. Ya, itulah pentingnya, ya, menjadikan bayyinatin minal huda wal furqan sebagai, ya, sebagai argumen di dalam menjelaskan Al-Quran, terutama terhadap orang yang sudah antipati dengan Al-Quran, ya. Maka dengan semuanya ini sudah seharusnya apa yang disuruh Al-Quran, ayo kita kerjakan, ya. Baik sifatnya bertahap, sifatnya sedikit demi sedikit, pokoknya tunjukkan kepada Allah, saya siap ya Allah untuk, ya, hidup bersama Al-Quran ini, ya. Seperti yang saya katakan, ya, Allah suruh kita dengan 8T, ya. T itu ada tilawah, ya. Insya Allah semuanya sudah biasa. T yang kedua itu ada tahfidz, ya. Ya. Cobalah jangan melihat tahfidz itu, ya, belum sudah angkanya dulu 30 juz, ya. Jangan begitu, ya. Pahamilah tahfidz itu sebagai salah satu bentuk cara
orang beriman mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Walaupun istilahnya sepekan cuma satu ayat yang dihafal misalnya. Ya. Satu bulan cuma satu halaman. Ya. Tahfidz itu akan membuat lidah manusia itu lebih fokus kepada satu halaman itu. Sehingga satu halaman itu ya, karena difokusin mungkin bisa terulang 100 kali, 200 kali ya. Coba kalau nggak pakai tahfidz, baca lagi, hatam baca lagi, hatam baca lagi ya. Biasanya hatamnya sebulan sekali ya. Setahun berarti Al-Baqarah itu cuma 12 kali ya. Oke lah, nggak bisa semuanya, ya udah ya. Ya. Katakan Al-Muluk misalnya ya. Ditekuni, karena ditekuni ya, setahun bisa menjadi 100 kali, 200 kali. Di situ letak keuntungannya ya. Terlepas nggak nempel ya, terlepas lupa lagi, itu nggak dihisap oleh Allah. Yang dihisap udah berapa kali lidahmu itu mengulang Al-Muluk ya. Kalau yang milih Al-Muluk, yang milih An-Naba, udah berapa kali lidahmu itu membaca An-Naba misalnya ya. Karena kehidupan kita kadang-kadang kita nggak sadari ada yang berulang-ulang ya. Apalagi kalau kita berada di suatu momen tertentu, pokoknya kalau ngumpul harus ada lagu Indonesia Raya ya. Jangan kalau 10 tahun berindonesia Raya ya, nggak malu kepada Allah, nggak malu kepada Allah. Indonesia Raya aja terulang 100 kali lebih di mulutnya ya. An-Naba cuma berapa puluh kali, apa nggak sayang di mulut ya. Nah, itu cara memahami tahfidz itu begitu. Kalau memang nggak ada istilah cita-cita 30 juz ini, udahlah menghafal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Apakah juz 29 ini mau saya hafalkan untuk 10 tahun misalnya, nggak apa-apa ya. Daripada 30 juz, saya mana mungkin bisa, mana mungkin nggak bisa, mana mungkin bisa, usia saya kan sudah sekian ya. Nah, itu bukan masalah usia, masalahnya mau nggak kamu mengulang-ulang sebuah ayat itu menjadi puluhan kali, ratusan kali. Di situ fadilahnya, keutamaannya, keunggulan dirimu, lidahmu itu ya. Nah, yang bergerak bolehnya lidah, tapi lidah itu nggak bisa bergerak kalau nggak didukung oleh jantungnya, oleh ginjalnya, oleh paru-parunya. Jadi sehingga lidah yang bergerak, tapi sungguhnya semua ikut bergerak bersama kalamullah ya. Wah, ada tafsirnya, ada tadabburnya, ada ta'allumnya, ta'allum terus belajar, ada ta'limnya, ngajarinnya, terakhir ada tadawinya. Tadawi menjadikan Al-Quran sebagai terapi bagi apa yang dirasakan ya. Terapi dengan istighfar ya. Itu dari Al-Quran ya. Saya lagi dirasa dah istighfar yang banyak deh ya. Karena Al-Quran mengatakan wa yaqum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara ya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Istighfar kamu kuat ya. Jadi ini rekomendasi Al-Quran. Ini yang disebut dengan tadawi ya. Menjadikan Al-Quran sebagai sarana terapi ya. Secara teknis boleh aja, mau apa aja ya. Mau tahun ini, tahun ini atau semuanya pokoknya ya, dalam setahun itu ada ya. Ramadan maunya ya maunya tilawah saja misalnya ya, boleh ya. Walaupun suka ada yang komen ya, Quran ini untuk dipahami bukan untuk dihatam-hatamin ya. Jawab aja ya. Insya Allah ya. Di Ramadan kami tilawah, di Ramadan kami selalu tiap Sabtu belajar memahami Al-Quran ya. Tinggal yang
komen itu benar nggak? Ya, jangan-jangan dia baca enggak, memahami juga enggak. Sebetulnya nggak boleh ada komen terhadap apa saja yang dilakukan oleh hamba Allah terhadap Al-Quran. Nggak usah dikomen-komen. Ya. Ya. Yang cuma rajin ngaji tafsir saja nggak usah dikomen. Siapa tahu di sisi Allah ternyata dia sudah melaksanakan semua. Cuma karena kamu nggak pernah melihat, kamu berkomentar. Ya. Ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Ramadan, saya cukup tilawahnya di Ramadan. Kalau di Ramadan saya cuma mau tadabbur saja, ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting bersama Al-Quran. Ya. Adapun di mana letak keunggulannya, ya Ramadan ya, harus di Al-Quran. Ya. Tentu keunggulan di dunianya, ya. Keunggulan di dunianya manusia itu ya aslinya kalau dia paham ya maka dirinya akan sedang mengulang pesan-pesan Allah itu ya. Di Al-Baqarah pesannya apa saja, di Ali Imran pesannya apa saja, itu akan sedang terulang ya. Belum lagi terhadap jiwanya akan terus terbersihkan oleh Al-Quran ya. Kalaupun ini tidak atau belum bisa dicapai ya karena nggak paham, karena ya, yang jelas akan ada keunggulan akhirat ya. Karena pahala yang besar dari Al-Quran ya, yang dijanjikan dari Al-Quran, fadilah yang besar dari Al-Quran ya. Yang aslinya ketika manusia berpuasa ya, udah berpuasa didukung oleh nama bulan itu sendiri namanya Ramadan dan kedudukannya ya, ini aslinya saling menguatkan ya. Karena siam manusia itu punya energi untuk Al-Quran, ataupun karena Al-Quran manusia itu punya energi untuk siam ya. Dua hal ini dalam banyak hal selalu menjadi suatu paket ya. Ayat 183 nyambung dengan 185. 183 siam ya, 185 Al-Quran. Hadisnya juga gitu. Ada man shoma Ramadhana, ada man qoma Ramadhana ya. Maka seluruh kata qoma itu maksudnya ber-Al-Quran, karena isi sholat itu baca Quran ya. 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 Ada hadis yang mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada manusia. Kenapa kata siam? Ya Allah, orang ini dulu mau aja siang hari nggak makan dan menahan syahwatnya karena puasa. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis orang yang berarti dalam ketaatan ya namanya tajarrud ya, tajarrud totalitas ya. Seenak apapun makanan, kasih duit makan nih 1M ya, enggak bisa ya, ini kata ada itu ya. Kalau akan beri syafaat karena ibadah puasa. Quran pun juga minta izin beri syafaat. Kata Quran, mana'tuhu 'anin naumi fil lail. Orang ini karena Al-Quran mau ya nggak tidur ya di waktu malam atau mengurangi waktu tidur, berilah aku kesempatan beri syafaat ya. Ya. Jadi semuanya harus diperhatikan, tapi memang keunggulan Ramadan utamanya adalah ya fisyami wal Quran.
ataupun fis siyam wal qiyam, ya, untuk menuju Ramadan yang lebih yang berkualitas ataupun yang memiliki kandungan hasanat yang lebih banyak gitu ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Recording stopped. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan penjelasan materi Tarhib Ramadan dan juga pesan-pesan dari Gurunda untuk kita agar memanfaatkan Recording in Ramadan ini progress. dengan ibadah terbaik. Ya, selanjutnya apakah memungkinkan untuk sesi tanya jawab, Ustaz? Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Baik jemaah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jemaah yang akan bertanya, silakan dibuka mic-nya, bisa raise hand atau juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ya, sambil menunggu, di sini ada pertanyaan titipan Ustaz. Izin saya membacakan Ustaz ya. Ya, silahkan. Sering saya mendengar kalimat atau quotes penyemangat menjelang Ramadan. Misalnya kita harus berjuang untuk melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan ini karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Awalnya saya hanya anggap kata-kata ini sebagai quotes biasa, sampai saya mendapati ada teman saya yang meninggal tepat 1 hari sebelum Ramadan. Pertanyaannya, seberapa ruginya kita bila kita hanya melakukan ibadah Ramadan sama seperti ibadah-ibadah sehari-hari tanpa mengkhususkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa? Mungkin Ustaz. Ya, sebetulnya Allah katakan kan hum darajatun indallah, ya, bahwa orang beriman itu berkelas-kelas, ya. Ya, kalau mau ya, karena sudah disebut berkelas, ya, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Maka sungguhnya ya selama manusia itu sudah melaksanakan yang diwajibkan, udah puasa, udah sholat, ya sudah, ya, nggak ada rugi, nggak ada istilah rugi, ya, nggak ada istilah rugi atau bahaya, nggak ada, ya, karena dia sudah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, ya. Kelas 2 mungkin yang pakai sunnahnya, kelas 3 mungkin pakai Qurannya, kelas 4 terus, ya. Kita katakan hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun, ya. Kemudian apa tidak sayang gitu ya, ibaratnya sebenarnya seperti orang nanya seberapa ruginya, ya. Saya punya uang 100 M, ya, tapi ya saya cukup mau tinggal di rumah yang sangat sederhana misalnya, ya. Ya, saya cuma mau makan tiap hari tahu, tempe, kecap gitu aja, ya. Ya. Kalau ditanya seberapa ruginya kan nggak rugi emang. Yang penting kamu udah makan, kamu punya tempat tinggal, ya. Mau buat apa kamu punya uang ratusan M tidak kamu nikmati, ya. Memang dosa kalau saya nggak bersedekah, nggak dosa juga, paling zakat yang harus, ya. Ya seperti itu, ya. Ya, ini Ramadan, dalam dirimu ada potensi itu semua ada, daya dukungnya, alatnya ada, ya. Tapi tidak kamu manfaatkan, ya. Ya.
Berarti kamu ya ruginya cuma sekedar ya beda derajat, beda kelas, ya. Punya daya dukung nggak dimanfaatkan. Ya. Oleh karena itu, ya prinsip ini harus tetap dimiliki. Makanya tadi saya berulang-ulang mengatakan ini jadiin fikroh ya. Supaya apa? Supaya kita jadi berusaha. Ini saya punya modal untuk beramal Ramadan, ya katakan kalau pakai timbangan gitu ya. Saya punya potensi untuk beramal Ramadan ini katakan 1 ton misalnya untuk beramal ya. Tapi kenyataannya ya di lapangan yang termanfaatkan cuma ya katakan 10 kilo aja ya. Niatnya untuk 1 ton itu nggak terrealisasi. Maka insya Allah manusia itu sudah diapresiasi, dimuliakan oleh niatnya itu sendiri. Ya. Itu pentingnya memahami ya, mengistimewakan Ramadan. Apalagi yang mengistimewakan itu Allah sendiri ya. Apa iya Allah nyebut istimewa, kita anggap biasa-biasa aja. Ya kan nggak sopan sama Allah begitu ya. Toh pada akhirnya ya antara niat dengan pelaksanaan itu tetap tidak ada yang sia-sia. Niatnya segini, niatnya hatam 5 kali Ramadan, ternyata cuma 2. Kamu udah ada catatannya sendiri, daripada ngapain sih banyak-banyak, 2 aja cukup ya. Tapi enggak, semuanya 5 insya Allah ya. Adapun istilah siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi saya, Ramadan itu meminjam dari nasihat Rasulullah. Rasulullah itu kalau menasihati jamaah sholat sering begitu, sallu salatan muwadda'in, sallu salatan muwadda'in, sholatlah seakan bagimu ini sholat terakhir, nanti kamu nggak sholat lagi, yang ada disolati ya. Maka menjadi ya, nasihat puasa juga begitu ya. Baik, wallahu a'lam. Dari Bunda Endang Sulistiowati Ningsih. Izin bertanya, manakah porsi terbaik dalam interaksi dengan Al-Quran? Apakah dengan semua jenis interaksi namun dengan jumlah tertentu, atau menitik beratkan untuk tilawah dan bentuk interaksi lainnya di kesempatan bulan lain? Jadi kita nggak bisa memilih ya. Tapi prinsipnya itu disebut di akhir surat Al-Muzammil bahwa interaksi dengan Al-Quran itu ma tayassara minal Quran ya. Ma tayassara itu mana yang membuatmu bisa menjadi lebih banyak melakukannya ya. Lebih menghargai satu waktu demi waktu gitu untuk Al-Quran ya. Dan itu setiap orang kan beda-beda, nggak bisa dipaksakan sama ya. Kita nggak bisa mengatakan ayo yang paling afdal adalah hatamkan 10 kali misalnya ya. Ketika ini menjadi kewajiban, memang ada komen jadinya, memang Rasulullah dulu begitu. Ya nggak bisa jawab orangnya ya. Mana hadisnya bahwa Rasulullah kalau Ramadan menghatamkan 10 kali, nggak ada ya. Tapi juga jangan disalahin, bagi dia tayassaronya itu ya, peluangnya ataupun nyamannya itu di situ ya. Bagi yang lain sekali, tapi yang lainnya dibaca dalam sekali tilawahnya, tapi yang lainnya dibaca dalam qiyamnya. Sekali qiyam 1 juz, tarawihnya 1 juz, tahajudnya 1 juz ya. Ya udah, itu namanya tayassaranya di situ ya.
Yang lain ya cukup satu saja, tapi saya lebih kepada kajian-kajian Al-Quran. Ya kelas ya. Jadi jangan mematenkan sesuatu yang memang tidak ada nasnya, sebuah istihad misalnya. Ya. Jadi segala yang tidak ada nas patennya, ya udah netral aja, yang mau begini monggo, yang mau begitu monggo, dan seterusnya. Ya. Kembali kepada mata yassar, ya. Yang lebih terjangkau bagi saya yang mana, ya. Yang sampai kebingungan sendiri, ya. Lagi tilawah pin menghafal, menghafal pin tafsir pin tadabbur, ya. Ada yang ngapa-ngapain bingung sendiri. Ya udah, kalau memang sudah nyamannya di tilawah aja. Nanti yang penting yang lain nggak ditinggal, nanti ya Syawal saya akan melakukannya, ya. Yang lain sebagainya. Ya. Yang mau tadabbur misalnya Ramadan ini saya mau menghatamkan katakan ya terjemahan misalnya, ya. Tentu bukan berarti ya nggak ada pahalanya, ya. Walaupun yang lebih mengutamakan tilawah itu karena ya jelas ya pahalanya per huruf ini dan seterusnya, ya. Tapi ya harus diwaspadai juga yang dengan alasan kan satu hurufnya 10, jadi kalau hatam 2 kali bisa begini. Ya. Hati-hati kamu, ya. Jangan terlalu mengunggulkan satu interaksi, ya, yang mengkhawatir kamu terjerumus kepada nggak tertarik ada interaksi yang lain, ya. Jadi ala kuliah silahkan pilih apa aja, yang penting fikrohnya tetap ada semua. Betul saya cuma menghafal bulan ini, tapi saya juga senang tilawah, saya juga senang belajar tafsir dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya secara langsung? Belum mungkin Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Terkait perbedaan awal Ramadan di Indonesia, apakah pernah juga terjadi hal seperti ini di zaman Rasulullah atau zaman para khalifah? Secara umum tidak, ya. Secara umum. Walaupun beberapa pernah terjadi, ya, antara yang di Syam dengan yang di Hijaz gitu, ya. Kenapa tidak ada khilaf dalam bab ini? Karena memang ya ini satu ibrah yang lain yang harus kita pahami, ya. Karena memang apalagi dalam satu kawasan, ya. Misalnya kawasan Arab Saudi, misalnya dulu namanya Hijaz, ya. Kawasan Syam misalnya, ya. Dalam satu kawasan itu aslinya nyaris nggak mungkin ada perbedaan. Perbedaan itu mungkin beda kawasan, ya. Hijaz dulu Saudi itu namanya Hijaz, ya. Hijaz beda dengan Syam, itu memang pernah terjadi, ya. Tapi di satu kawasan ada 2, itu seharusnya nggak boleh seharusnya, ya. Tapi kembali lagi menghargai perbedaan, semuanya juga benar semuanya, ya. Jadi sebetulnya kalau mau idealnya itu ya namanya pemerintah apapun kondisinya tetap itu lebih unggul daripada sebuah organisasi, ya. Yang benar organisasinya ngalah dong, ya. Pemerintah maunya begini, ya, ataupun sesekali merintahnya ngalah pada organisasinya, ya. Oh, organisasi maunya ini, ya udahlah aku ikut kamu, ya. Supaya apa? Nah, supaya ada persatuan umat itu tetap lebih diutamakan, ya. Memang kira-kira ini kan mau puasa Senin, betul, puasa Selasa, betul, ya.
ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, betul. Tapi kalau bersatu kan lebih indah, ya. Nanti Idnya juga begitu. Coba kalau Senin semua kan lebih indah. Kalau memang ini benar, ya persatuan itu di atas segala-galanya, ya. Seharusnya pemahamannya seperti itu. Sebetulnya dulu di tahun 70-an ya, bahkan sampai di awal 90-an itu ya, pemerintah masih menolak kalau ada ya organisasi mau beda itu nggak bisa, semua harus tunduk ya, demi persatuan ya, demi soliditas umat ya. Lama-lama pemerintahnya udah mulai melemah ya, yang juga disebabkan oleh pemerintah itu sendiri ya. Akhirnya harus terjadi perbedaan seperti ini ya jadi ya ibaratnya kalau sama-sama benar istilahnya ya sama-sama benar dalilnya, sama-sama kuatnya ya, tapi wallahu a'lam ini menurut saya kalau pemerintah itu lebih legalitasnya atas nama negara ya. Ini kan cuma atas nama sebuah yayasan ya, maka atas nama negara gimana pun ya, lebih diunggulkan ya. Wallahu a'lam ya. Kalau bab ini kok saya lebih cenderung ikut negara ya. Kecuali dalam bab 10 Dzulhijjah barangkali ya, karena sebagaimana seluruh kaum muslimin ya wukuf di Arafah hari Kamis ya, otomatis Jumatnya Id ya nggak mungkin hari wukuf Kamis, hari Idnya Sabtu misalnya ya. Wallahu a'lam ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Indah Afrika. Ustadz ingin bertanya, bagaimana menyemangati diri ketika kufur dalam menghafal Al-Quran karena mengejar target untuk tilawah Al-Quran saja? Ketika apa kufur? Ya, ketika futur mungkin ya. Futur kali ya. Futur dalam menghafal Al-Quran. Ya namanya futur itu kan manusiawi. Tinggal futurmu itu manusiawi atau syaitoni. Kalau futur manusiawi itu artinya ada batasannya ya. Semakin singkat semakin menunjukkan kesolehan yang baik ya. Ada futur sebulan ya katakan, kalau bisa 10 hari itu berarti lebih baik. Kalau bisa ya sepekan berarti lebih baik. Kalau bisa sehari aja lebih baik lagi. Pokoknya hari ini saya nggak mau lah yang urusan ngafal-ngafal, sehari ini doang, besok udah semangat lagi ya. Tapi kalau ngambek, pokoknya saya nggak mau ngapal lagi, itu bukan futur insani, basyari, itu namanya futur syaitoni. Kamu dijebak oleh setan supaya nggak ngapal lagi ya. Pokoknya saya kapok, nggak mau lagi ya. Kalau futurnya sudah syaitoni ya tidak ada lain kecuali harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, minta dikembalikan hidayah semangat menghafalnya. Allah. Yes. Masih ada satu lagi nih Ustaz? Iya. Saya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika kita membaca kisah hamba Allah yang soleh dengan totalitasnya sebagai Abdullah, seperti para rasul, para nabi, para sahabat dan tabi'in dan sebagainya, jika dibandingkan dengan amal manusia akhir zaman seperti kita-kita ini yang dosanya tak terbilang, pertanyaannya, apakah ada kabar gembira atau harapan yang terdapat dalam Al-Quran untuk kami untuk bisa masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka? Ya, kembali ke surat At-Taubah ayat 100 ya, bahwa senior kita itu memang luar biasa ya. Seperti
seperti yang Ibu katakan tadi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya. Maka Allah katakan, kalau kamu nggak bisa seperti mereka, kamu harus menjadi pengikut mereka, pecinta mereka, ya. Berusaha mengikuti mereka. Itu namanya walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Jadi kalau sudah pengikut pecinta berusaha, ya, di akhir hayat seperti apa hasilnya, insya Allah Allah akan samakan dengan mereka. Udah nggak pakai mampir lagi deh, ya. Karena itu penting untuk menjadi walladzina taba'uhum, ya. Maka manusia harus banyak belajar tentang kehidupan orang-orang soleh terdahulu, ya. Wanita solehahnya seperti apa. Misalnya minimal belajar tentang satu-satu, ya. Istri Nabi yang namanya Khadijah itu apa aja, ya. Keunggulan imannya, keunggulan jihadnya, keunggulan itu harus tahu satu-satu. Ketaatannya kepada suaminya, ya. Istri yang kedua Saudah binti Zam'ah kayak apa, pelajari satu-satu, ya. Istri yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha, pelajari satu-satu. Kira-kira itu bahwa kita itu menjadi, sudah disebut menjadi pengikut mereka, ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, ya. Kira-kira di kepala kita ini, andai kata suruh ngomong, coba kamu bicara Khadijah, ya, setengah jam bisa enggak, ya. Kalau bisa kan berarti orang punya banyak wawasan tentang informasi tentang Khadijah, ya. Yang sampai coba kamu jelasin Khadijah itu siapa, si Rasul, gitu doang, ya. Yang lain-lain nggak bisa, ya. Apa yang bisa kamu ikuti, ya. Gimana kamu bisa membanggakan, ya. Ibarat orang yang senang sama artis kan pasti tahu semua itu, ya. Tasnya tahu, makannya tahu, semua diketahui semua, ya. Pergi kemana tahu, ya. Kebetulan memang TV-nya aktif memberitakan, ya. Cuma manusianya ya kurang iman, gitu aja disenengin, ya, diikutin, didambakan, ya. Jadilah banyak pengikutnya, jadilah, ya, apa yang dilakukan, ya, memperkaya dirinya, memperkaya televisinya, ya. Yang senang kepadanya nggak mendapat apa-apa, ya, nggak mendapat wala ilmu, wala harta, wala pahala, nggak dapat apa-apa. Yang diuntungkan cuma artisnya itu sendiri, ya. Gitu aja manusia mau lagi, ya. Maka Al-Quran mengatakan jadilah pengikutnya orang-orang yang soleh, walladzina taba'uhum bi ihsan, ya. Maka insyaallah, ya, kalau menjadi mengikut mereka, sebagaimana mereka itu memang semuanya nggak ada yang akan mampir ke neraka. Kalau kita mengikut mereka, ya insyaallah, ya, akan diperlakukan oleh Allah seperti mereka. Wallahu a'lam. Ini masih ada satu lagi, ya Ustaz? Ya, silakan. Dari Pak Bagas Fauzan Hidayat. Ustaz izin tanya, bagaimana cara mengembalikan semangat anak saya agar kembali ke jalan yang benar? Ya, harus dipahami, ya, bahwa anak itu amanah, ya. Amanahnya dari siapa? Itu semua tahu dari Allah, ya. Jadi penanggung jawabnya siapa? Ya Allah juga, ya. Kita berkewajiban, ya, sibuk untuk melaksanakan amanah ini, sibuk mengarahkan, ya, sibuk menasehati, sibuk membiayai supaya dia soleh, sibuk semuanya dilakukan, ya. Hasilnya kembalikan kepada Allah, ya. Jadi saya nggak ada satu
rekomendasi, lakukan begini enggak, ya. Lakukan begitu enggak, ya. Karena ya, kembali kepada innaka la tahdi man ahbabta, ya. Ya, kamu tidak bisa memberi hidayah siapapun walaupun itu orang paling kamu cintai. Siapa yang tidak cinta kepada suaminya, siapa yang tidak cinta kepada anaknya, ya. Tapi bukan berarti cintamu itu menjadi jaminan kamu bisa memberi hidayah kepada mereka. Yang penting kamu sibuk tadi, ya. Sibuk memberi contoh, sibuk beramal soleh, ya. Amal solehnya orang tua itu jangan dikira nggak menjadi bagian mendidik anak itu sendiri, ya. Ya, baca surat An-Nisa, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha, ya. Sibuk berdoa, sibuk apanya, sibuk berpuasa wajib apalagi yang sunnah, ya. Sibuk memanfaatkan waktu-waktu. Oh ini katanya waktu mustajab, ingat anak, ya Allah berilah hidayah anakku ya Allah, ya. Ya, di waktu puasa siang, itu waktu mustajab karena manusia sedang mujahadahnya, sedang bersabarnya. Menjelang buka ingat anak, ya. Sholat malam itu sebetulnya, ya, yakinlah, ya, kalau sudah sibuk dengan usaha itu, ya, kemudian kita terkendala, ya. Terkendala apa? Saya kepinginnya anak saya ini di sekolah yang SPP-nya sebulan 5 juta, kan ada yang begitu tuh, ya. Seakan-akan kalau nggak 5 juta anak ini gagal, ya. Mentang-mentang SPP-nya 5 juta, masuknya 100 juta, kayaknya wah udahlah, anak saya pasti bagus, anak saya pasti begini begitu, ya. Ya. Dia lupa bahwa mendidik anak itu tidak cukup dengan satu usaha, ya. Ya. Semua kamu lakukan, ya. Dan setelah itu ya serahkan kepada Allah, ya. Jangan pernah mengandalkan hal-hal yang sifatnya materi, ya, tapi meninggalkan hal-hal yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah, ya. Ya. Nabi Yusuf, ya, ya tentu kita bukan suruh niru Nabi Yakub gitu, ya. Nabi Yusuf itu kapan kuliahnya, kapan dididiknya, atau ya jadi nabi, ya jadi raja, ya jadi orang pinter, ya. Tapi dibalik itu Nabi Yakub yang soleh, Nabi Yakub yang selalu banyak berdoa, Nabi Yakub yang selalu berhusnudzon kepada Allah, ya. Nabi Yakub yang bersabar terhadap ujian ini ujian itu, ya. Maka seakan anak itu jadi kompensasinya, ya. Nah, dari sini pentingnya bertafaul, ya. Bertafaul itu berhusnudzon kepada Allah. Kok hidup saya begini ya, begini begitu ya, ininya pahit. Bab ini pahit, bab ini pahit. Oh semoga mungkin Allah akan ngasih saya yang manis dari segi ini, ya. Tidak sedikit orang tua yang begitu, ya Allah anaknya itu, ya, begitu sederhananya, suaminya boleh nyari nafkah, ya, anaknya cuma bisa makan, ya, kecap telur, telurnya 1 berempat, ya. Ternyata di balik itu Allah ingin memberi hadiah. Ternyata anak-anaknya semua jadi anak soleh semua, ya. Ya. Jadi penting usaha deh, ya. Ya. Bisa jadi sebuah usaha itu kalau nggak sekarang, setelah sekian tahun, ya. Ada seorang ibu-ibu yang cerita kepada saya, dia sampai nunggu 20 tahun anaknya itu jadi soleh, ya. Usaha lagi, ya. Tanpa membenci anaknya, ya. Sampai akhirnya dia baru menyadari, ya, aku ini kan suka menyakiti ibu saya, kok ibu saya nggak pernah dendam pada saya, ya, nggak pernah marah pada saya, tetap aja sayang, ya. Ya. Dari situ dia ngambil kesimpulan, ya, bahwa saya nggak pantas bagi saya hidup terus-menerus begini, ya. Ya. Sementara ibu saya begitu sayang sama saya, kok saya tidak menunjukkan kasih sayang, berubah, ya. Ya.
Siapa yang tidak sedih tiap malam anaknya pulang jam 1, jam 2, ya. Tapi ibunya terus beribadah, berdoa, ya. Lama-lama Allah ya tolong. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dalam banyak penutupan saya selalu berdoa dengan doa Rabbana hab lana ini, ya. Nah, ini sebetulnya doa ketahanan rumah tangga, ya. Yang merekomendasikan Allah langsung, ya. Jadi nggak mungkinlah Allah merekomendasikan sesuatu tapi tidak merealisasikan permintaan hambanya, ya. Apapun yang terjadi, apa yang sudah kamu lakukan karena itu perintah Allah, kamu sudah mulia di sisi Allah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.